Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Perempuan ini dikenal sebagai seorang pendosa, namun tidak ada bukti Alkitabiah yang menyatakan perempuan ini seorang pendosa. Nama Magdalena kemungkinan besar terkait dengan nama kota dari Magdala, tempat asalnya. Kota Magdala dikenal sebagai tempat pelacuran karena berasal dari daerah kotor. Ia pun dianggap kotor atau berdosa. Maria Magdalena juga dikenal sebagai perempuan pendosa yang mencuci kaki Yesus,
Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai pelacur, secara alkitabiah juga tidak diperkenalkan sebagai pelacur maupun perempuan berdosa. Kalau nama Maria Magdalena dikaitkan dengan seorang perempuan yang diselamatkan Yesus dari ancaman hukuman pelemparan batu, hukum rajam, karena dituduh melakukan perzinaannya, juga tidak ada bukti secara alkitabiah. Dalam kisah itu hanya disebut seorang perempuan, tidak disebut namanya. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini tidak menampilkan sosok gelap pribadi Maria Magdalena. Injil hari ini justru menampilkan Maria Magdalena sebagai tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Maria Magdalena termasuk orang yang menyaksikan peristiwa besar penyaliban Yesus. Dia hadir saat pengadilan Yesus hingga mengikuti jalan salib penderitaan Yesus. Maria Magdalena termasuk salah satu perempuan yang berdiri dekat dengan Yesus selama penyaliban untuk memberikan penghiburan kepada Yesus. Maria Magdalena sebagai saksi pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburnya. Maria Magdalena juga menjadi orang pertama yang diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan kebangkitannya kepada para muridnya. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudariku yang terkasih, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tentang Maria Magdalena? Terlepas dari perdebatan ada atau tidaknya bukti tentang sisi gelap dari Maria Magdalena sebagai seorang pendosa, kita ambil sisi positifnya. Kalau benar Maria Magdalena seorang pendosa, ada perubahan luar biasa dalam dirinya. Ada konsistensi atas pertobatannya. Dari seorang pendosa, Maria Magdalena bertobat, lalu menjadi murid Yesus dan menjalani hidup benar. Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Saat itu tentu banyak murid Yesus dan para rasul ada bersamanya. Bahkan Yohanes yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus pasti juga bersama mereka. Tetapi mengapa bukan mereka yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi saksi pertama untuk kebangkitannya? Mengapa justru Maria Magdalena yang dulunya dianggap seorang pendosa? Saudaraku, dengan cara inilah Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan para pendosa. Tuhan Yesus memperhatikan dan mencintai para pendosa yang bertobat. Dari sosok Maria Magdalena kita belajar bahwa langkah pertobatan harus sampai pada tindakan yang mengubah hidup. Bertobat tidak cukup atau tidak selesai dalam kata-kata, tetapi mesti terwujud dalam kehidupan. Ada perubahan total dalam diri Maria Magdalena. Sikap dan perilakunya berubah dari laku dosa menjadi orang baik. Kisah dan peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak memandang dan menilai seseorang dari masa lalunya. Kita ingat ungkapan, lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Nah, inilah yang terjadi pada sosok Maria Magdalena, mantan pendosa yang menjadi orang baik dan tetap menjadi orang baik.
Saudara-saudari terkasih, bagaimanapun sisi gelap kehidupan seseorang pasti bisa berubah menjadi baik, karena Allah mencintai dan memanggilnya untuk bertobat. Maka janganlah memandang dan menilai orang lain selalu salah, seolah-olah kita tidak pernah memiliki dan tidak pernah melakukan kesalahan. Ya Allah Bapa kami, semoga kami selalu mawas diri, bertobat, dan membaharui hidup, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih, Engkau telah memberi kami teladan hidup yang baik, Santa Maria Magdalena. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.